Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'amil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, kesyukuran merupakan pintu untuk mendapatkan nilai-nilai nikmat yang lebih besar dan lebih bernilai. Maka saatnya harus kita fahami dengan sungguh-sungguh arti daripada mensyukuri nikmat Allah. Kesempatan ini diantaranya harus kita fahami dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya mensyukuri ketetapan Allah atas keadaan dan kesempatan yang Allah berikan atas kita untuk mengkaji nilai hikmah. Cara mensyukurinya adalah mari kita memposisikan hati kita untuk menyimak, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang hendak Allah karuniakan atas kita berkenaan dengan memahami hikmah berikut ini. Itu sesungguhnya jika kemudian kita terapkan betul-betul, mengkondisikan hati kita dengan baik dan benar, maka nikmat Allah tidak akan meleset dari kita untuk memahami hikmah yang akan kita kaji bersama. Baiklah saudaraku, hikmah berikut ini adalah lanjutan daripada hikmah yang ke-76. Seperti biasa, marilah kita sama-sama memohon terlebih dahulu, karena yang hanya mampu memberikan ilmu atas kita hanya Allah. Maka marilah kita memohon kepadanya bersama-sama, karena Tuhan kita adalah Allah. Mari bersama-sama memohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memahami ini adalah perlindungan-Mu yang nyata ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga memahami serta merasakan ini adalah kasih sayang-Mu yang amat sangat nyata ya Allah. Maka aku mengakui bahwa Engkau-lah Tuhanku, dan aku mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul-Mu yang bisa meneladankan nilai-nilai kebenaran wahyu-Mu atas kami melalui ayat-Mu yang Kau sampaikan, hingga kami bisa mengenal dan meneladani dari ajaran-Mu melalui Al-Quran yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menuturkan setiap kebenaran yang diterapkan olehnya, hingga kemudian kita sebut sebagai Al-Hadis. Terima kasih ya Allah, telah Kau tetapkan atas kami untuk mendapatkan karunia yang terbesar. Maka bimbinglah kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah ingkar janji. Saudaraku, Ibrahim bin Adam radhiyallahu an berkata, seorang tidak akan mencapai derajat orang solehin sehingga melalui 6 rintangan. Yang pertama, menutup pintu kemuliaan. Yang kedua, membuka pintu kehinaan. Mohon maaf, tadi itu lanjutannya, menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Kedua, menutup pintu nikmat, membuka pintu kesukaran. Yang ketiga, menutup pintu istirahat, membuka pintu perjuangan. Yang keempat, menutup pintu tidur, membuka pintu jaga. Yang kelima, menutup pintu kekayaan, membuka pintu kemiskinan. Yang keenam, menutup pintu harapan, membuka pintu bersiap menghadapi maut. Saudaraku, dari 6 pintu itu, jika kita belum merasakan, tentu saja sulit
dan amat sangat sulit untuk bisa dinalar dengan logika kita. Makanya pesan yang tersampaikan di awal bahwa kesyukuran yang amat sangat nyata pada malam hari ini adalah jika kita diberi kesempatan untuk betul-betul mengkondisikan hati, mencermati dan memperhatikan tentang penyampaian nilai-nilai hikmah ini. Mari kita sama-sama memohon secara langsung kepada Allah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Arti sesungguhnya dari menutup pintu kemuliaan yang dimaksud adalah jangan sampai kita di dalam melaksanakan ibadah mengharapkan nilai-nilai kemuliaan untuk diri sendiri. Jangan sampai kemudian di dalam kita melaksanakan setiap aktivitas atau pekerjaan yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita kerjakan dalam rangka menerapkan nilai-nilai perbuatan baik amilus solihah. Kita punya kepentingan dan maksud. Dan di antara sekian banyak kepentingan dan maksud itu pasti mengarah kepada supaya kita disanjung, dipuji, diakui, dihormati, disegani, dihargai, dimuliakan terutama. Jangan sampai. Kenapa sih agama kok mengajarkan demikian? Masa iya kita tidak boleh dimuliakan oleh orang lain, kita tidak boleh dihargai oleh orang lain. Saat munculnya perasaan dalam hati, ternyata ada harapan untuk itu semuanya, siap-siaplah Anda untuk kesal. Siap-siaplah Anda untuk kecewa. Karena jika memang benar Anda mendapatkan kemuliaan itu dengan dihargai orang, kemudian kemana kesana kemari diundang orang, kesana kemari diamanati untuk menyampaikan agama. Jika memang itu Anda rasakan sebagai sebuah kemuliaan, tentu saja Anda salah. Karena jika itu dianggap sebagai kemuliaan, maka berarti Anda merasa melakukan itu dengan kemampuan Anda. Padahal jika Anda merasa mulia saat Anda menyampaikan agama, apakah Anda merasa bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan Anda, Andalah penerap daripada itu semuanya? Apakah demikian perasaan yang ada? Atau hanya ternyata yang Anda sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hanya sebatas yang Anda ketahui? Anda tidak menerapkan sesungguhnya. Maka apakah kemudian itu yang dikehendaki oleh Allah? Kabura maqtan indallah. Justru sebaliknya. Anda tidak mendapatkan kemuliaan. Anda termasuk yang akan dilaknat oleh Allah jika muncul perasaan Anda ingin dimuliakan oleh orang lain. Sehingga yang harus kita buka adalah pintu kehinaan. Apa yang dimaksud dengan membuka pintu kehinaan? Selalu memposisikan diri dengan mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Saat orang lain hendak atau sibuk hendak memuji kita, kita sampaikan kepadanya, wahai fulan, saat Anda memuji saya, sesungguhnya Anda hendak mencelakakan saya. Betapa tidak? Saat Anda memuji, sungguh amat sangat sulit aku menangkis setan yang menyertai pujian Anda. Sehingga akhirnya yang muncul dalam hati, lindungilah saya ya Allah dari pujian siapapun, karena sesungguhnya yang menjadikan aku bisa menyampaikan ini Engkau ya Allah. Hindarkan aku dari orang-orang yang tidak memahami bahwa sesungguhnya ini adalah karunia-Mu, bukan sama sekali bukan kemampuanku. Itu yang dimaksud bahwa kita harus menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Jangan kemudian ini diartikan salah. Menutup pintu kemuliaan akhirnya memposisikan diri dengan cara-cara yang tidak rasional. Atau dengan cara-cara yang ngewahi adat kalau bahasa Jawanya itu. Dengan tidak pakai baju, dengan pakai sarung tok, nemeni tamu,
menemani tamu dengan pakai sarung, menerima tamu dengan pakai sarung tidak pakai baju karena menerapkan ini. Salah. Bukan begitu. Yang dimaksud adalah jangan terbersit dalam hati ini punya niatan untuk dan ingin dimuliakan oleh orang. Sewajarnya saja. Kalau emang tadinya kita petani diberi pemahaman agama oleh Allah, ya tetaplah berpenampilan seperti halnya petani. Kalau kita tadinya guru kemudian diberi pemahaman agama yang benar dan yang baik oleh Allah, tetap berpenampilan seperti halnya guru. Kalau kemudian kita tadinya orang nakal kemudian diperbaiki oleh Allah dan diberi paham tentang agama, ya biasa saja berpenampilan seperti halnya pada saat kita pada awalnya ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang diberi kedudukan. Jadi tidak boleh merubah sikap, tidak boleh maksud saya tidak boleh merubah performa. Karena dengan adanya perubahan performa itu menunjukkan Anda menghendaki sesuatu. Ya di antaranya sebutan itu. Membuka pintu kehinaan dalam artian ya tadi selalu menyampaikan terus terang kepada orang lain sehingga orang lain menjuluki kita apapun kita terima. Orang lain menjuluki kita atau menyebut kita orang bodoh, memang saya adalah orang yang bodoh. Orang mengatakan kita tolol, memang saya tolol. Orang mengatakan kita pengecut, memang saya pengecut. Justru karena saya tolol, justru karena saya mengenal diri saya bodoh, justru karena saya mengenal diri saya pengecut, justru karena mengenal diri saya pembohong, saya butuh Allah setiap saat. Itu yang dimaksud. Maka kalau kemudian kita merasa mulia, maka tidak akan pernah kita butuh Allah, walaupun sesaat. Yang kedua, menutup pintu nikmat, membuka pintu kesukaran. Seperti halnya yang kemarin kita kajikan bersama tentang istidraj. Itu yang dimaksud. Karena sesungguhnya iman itu identik dengan kesusahan. Dengan kesusahan itu kita berharap mendapatkan solusi dari Allah. Dan pada saat kita diberi solusi oleh Allah, kita akan mengenal Allah. Dan itulah indikasi tumbuhnya nilai-nilai iman. Kemudian yang ketiga, menutup pintu istirahat, membuka pintu perjuangan. Sesungguhnya istirahat bagi hamba-hamba Allah yang dicintainya bukan berarti diam atau tidur. Kecuali memang sedikit sekali waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk tidur. Maka pengertian daripada istirahat bagi hamba-hamba Allah yang dicintai adalah beralihnya satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Sehingga itulah yang kemudian jika kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah, itulah perjuangan. Maka mustahil nilai-nilai perjuangan itu akan menjadi ternilai benar jika kita tidak mengorbankan sedikit pun dari apa yang kita tetap atau yang Allah tetapkan atas kita menjadi sebuah kesempatan untuk berbuat segala sesuatu. Tapi dengan mengorbankan itu semuanya yang kemudian diarahkan hanya untuk mengabdi kepada Allah, maka itulah sesungguhnya arti dari sebuah perjuangan. Yang keempat, menutup pintu tidur, membuka pintu jaga. Seperti yang dijelaskan dalam membahas kitab Latah Hasan kemarin, ternyata hanya sebatas untaian kata-kata yang indah saja dan tidak terdapat di dalamnya hikmah. Yang terdapat di dalamnya hikmah pada saat tidak diberi ngantuk adalah, ya Allah, jika memang Kau tetapkan aku untuk tidak ngantuk pada malam hari ini, maka tetapkan pula manfaat yang aku bisa lakukan untuk mensyukuri apa yang Kau tetapkan atasku untuk tidak ngantuk pada malam hari ini. Seperti itu, saudaraku. Menutup pintu kekayaan, membuka pintu kemiskinan. Yang pertama dimaksud adalah jangan pernah merasa kaya, walaupun kaya. Bagaimana kita berani merasa kaya? Bagaimana kita berani merasa cukup? Karena pada saat kita merasa kaya, kita tidak membutuhkan Allah. Dan pada saat kita merasa kaya, bisa dipastikan kita tidak amanah terhadap kekayaan itu. Maka sesungguhnya bagi hamba Allah yang betul-betul dicintai, dia akan lebih dulu bertanya pada dirinya, ya Allah,
Jika memang kau tetapkan atasku rezeki yang banyak, tapi belum kau cabut kecintaanku terhadap itu, aku pasti menjadi pengkhianat ya Allah, dan tidak akan pernah bisa berbuat amanah. Maka jika memang kau kehendaki aku untuk mendapatkan karuniamu yang besar, cabut kecintaanku terhadap apa yang hendak kau amanahkan kepada aku, hingga aku bisa mengamanahkan kembali kepada orang lain. Baik itu merupakan ilmu pengetahuan, atau merupakan rizki berupa materi, atau apapun yang kau berikan kepadaku, cabut keinginanku untuk mencintainya. Karena orang yang mencintai ilmu, dia akan menjadi sombong. Jika kemudian mencintai ilmu itu tidak dibarengi dengan menerapkan dan meneladankan, serta mensedekahkan kembali kepada orang lain. Tapi justru kemudian diberi tarif dan diberi harga. Masya Allah. Pengkhianat betul orang yang seperti itu. Betul-betul pengkhianat. Dia tidak merasa bahwa dirinya diberi sedekah oleh Allah pengetahuan, tapi diaku sebagai sebuah modal yang memang dia cari sendiri dan kemudian dijual. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Membuka pintu kemiskinan yang dimaksud adalah memposisikan diri untuk selalu tidak berkeinginan banyak. Memposisikan diri hanya selalu berkeinginan terhadap satu hal saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga Allah tidak akan pernah menetapkan dua keinginan dalam satu hati. Itulah arti daripada kemiskinan, yang kemudian bermakna menjadi yang paling kaya. Saat kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengontrol dan mengendalikan nafsu hanya kepada satu hal saja, untuk mengabdi kepada Allah, niscaya tidak butuh apa-apa, karena dijamin oleh Allah kebutuhan itu. Terutama kebutuhan yang mengarah kepada supaya lebih bisa mengabdikan diri dengan baik dan benar kepada Allah setiap waktu dan setiap keadaan. Kemudian menutup pintu harapan. Nih, apa yang dimaksud dengan pintu harapan? Saat kemudian kita mendengarkan banyak orang membicarakan tentang nilai surga dan pahala, itu sama saja masih mengharapkan. Sedangkan surga dan neraka itu sebenarnya kalau kita sederhanakan maknanya, terlepas dari kita mengetahui bahwa kita tidak bisa mengangan-angankan nilai surga tentang kenikmatannya, tapi intinya surga itu adalah ketentraman dan neraka itu adalah ketidaktentraman. Maka jika itu dipertanyakan atas kita saat ini, kita bisa merasakan masing-masing. Setelah tahu definisi tentram. Definisi tentram adalah hamba Allah yang selalu mengingat Allah, kemudian diingatkan oleh Allah dalam setiap kehendak yang Allah tanamkan ke dalam hatinya, selalu mengarah kepada nilai-nilai kebaikan, dan jika kemudian hendak melakukan kesalahan ditegur oleh Allah. Sehingga akhirnya dia lepas dari berbuat salah, otomatis yang dirasakan adalah ketentraman. Sebaliknya, setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai agama bisa dipastikan tidak akan tentram. Karena pelanggaran setiap pelaksanaan atau melakukan pelanggaran terhadap agama akan dijadikan sarana bagi setan untuk mengingatkan tentang kesalahan itu, sehingga kemudian menjadi tidak tentram. Karena cara setan menggoda itu yaitu membesar-besarkan kesalahan kita. Oh, tidak mungkin dilupakan, tidak mungkin disia-siakan, pasti diingat. Hari ini mencuri terus, karena memang itu jebakan dari setan. Setelah kita tergoda, terjebak mencuri, sudah selamanya akan dijadikan sarana oleh setan untuk menggoda kita. Dengan cara menetapkan rasa was-was dan rasa takut, rasa khawatir. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah membuka pintu bersiap menghadapi maut. Sebenarnya karunia yang amat sangat bernilai besar terhadap nilai-nilai keimanan kita adalah di mana
Setiap saat kita diberi ingat oleh Allah tentang kematian. Masya Allah, itu sebuah karunia yang amat sangat besar nilainya. Sehingga kita selalu berusaha untuk bersiap-siap dan selalu berusaha menanamkan kebaikan demi kebaikan terhadap orang lain. Dalam rangka menerapkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan dalam rangka mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Itulah penjelasan berkenaan dengan pintu-pintu yang harus dilalui. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an berkata, ketika saya di tengah perjalanan tiba-tiba merasa lapar, kemudian sampai di kota Arai, maka berkata dalam hati, di sini saya ada banyak sahabat, maka jika saya bertemu tentu mereka akan menjamu saya. Maka ketika telah masuk ke kota, tiba-tiba saya melihat perbuatan-perbuatan mungkar, yang mana saya merasa berkewajiban harus nahi mungkar. Tiba-tiba saya ditangkap dan dipukuli oleh orang-orang, sehingga bertanya dalam hati, mengapa saya dipukuli orang? Padahal saya ini lapar. Tiba-tiba diingatkan dalam hatiku, engkau mendapat hukuman itu karena kau mengharap dijamu oleh sahabat-sahabatmu. Subhanallah. Maka hal ini pun dididikkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul ingin mendapatkan karunia terbesarnya, yaitu difahamkan agama oleh Allah. Maka pada saat mendapatkan amanah misalnya ya, kita dipanggil, ya tentu saja atas izin Allah, dipanggil untuk menyampaikan kajian agama ke satu tempat. Itu saat mau berangkat, harus betul-betul kita menyadari Allah sedang menyaksikan kita. Sehingga niatan kita harus kita jaga sungguh-sungguh. Ya Allah, jika memang ini amanahmu, aku siap melaksanakannya. Dan engkau yang maha tahu tentang keadaan hatiku. Jika kemudian terbersit hatiku untuk mendapatkan imbalan, maka cegahlah aku dari menyampaikan agama ini. Dan jika kehendaki aku harus jalan kaki pulang, aku siap. Itu tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong di hadapan Allah. Nyatakan hati yang sesungguhnya di hadapan Allah. Maka kalau kemudian terbersit, kira-kira berapa ya nanti ini? Cukup enggak? Waduh, uangnya ya kayak irodok. Nggak duwe, paling ya tapi ndak enak. Piro wae ini saiki ndak enak besok enak, wis ndak apa-apa wis. Nah, seperti itu. Wah, apalagi terbersih seperti itu, subhanallah. Ya kan ndak apa-apa. Saya datang ke sana sekarang ndak dapat, kan tetangganya nanti ada yang ngundang saya kan dapat. Oh, itu kebetulan tetangganya ada yang kaya. Wis panjang lebar angan-angan, malah akhirnya dibumbui oleh setan. Jika memang yang ada dalam hati Anda seperti itu, subhanahu, maha suci Allah, yang Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Jika kemudian hati hambanya seperti itu tidak dicegah dan tidak ditegur oleh Allah, niscaya hamba itu akan menjadi sengsara. Batinnya, dohirnya ya kelihatan. Batinnya akan menjadi sengsara. Sehingga Allah pasti mencegah untuk hambanya yang disayangi. Jika kemudian tidak tercegah dan itu terus-menerus dilakukan, maka pada saatnya Anda merasa diri Anda dekat dengan Allah. Ya enggak. Kalau dekat dengan Allah itu enggak boleh berbuat salah. Kalaupun berbuat salah, cepat ditegur dan cepat bertaubat kepadanya. Ya seperti itulah, seperti kisah tadi itu. Firman Allah dalam satu wahyunya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna adna ma asna'u bil alimi idza athara syahwatahu ala mahabbati an uhrimahu ladzida munajati. Sesungguhnya seringan-ringan siksaku terhadap orang alim jika ia mengutamakan syahwatnya daripada cintaku, akan aku haramkan daripada merasakan kelezatan munajat kepadaku. Nah, ini kalau kita mau menjabarkan tentang hal ini berkenaan dengan hikmah bahwa sungguhnya orang yang bertauhid itu bangun tidur menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tapi orang-orang yang belum bertauhid itu bangun tidur sudah sibuk merencanakan apa yang telah direncanakannya. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Sehingga kalau kemudian keburu
melaksanakan apa yang direncanakannya, otomatis dia memposisikan dirinya tidak dalam rangka ingin diberi petunjuk dan bimbingan Allah dalam melaksanakan aktivitas hari itu. Otomatis kalau dengan kemampuan diri ya lemah sekali lah. Banyak sekali kekurangan yang akan dirasakan jika kemudian merasa diri ini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar dan bernilai ibadah. Sekali lagi, sesungguhnya seringan-ringan siksaku terhadap orang alim jika ia mengutamakan syahwatnya daripada cintaku, akan aku haramkan daripada merasakan kelezatan bermunajat kepadaku. Yang dimaksud kelezatan bermunajat itu apa sih? Nah ini nih. Karena banyak orang mengartikan lezatnya bermunajat kepada Allah itu adalah saat meminta dan itu mengarah kepada nafsu dipenuhi. Wah, ya salah. Tapi itu proses yang sampai pada saatnya kalau sungguh-sungguh meminta nanti akan dibimbing. Meminta pun takut. Bagi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu mau meminta itu takut. Kenapa? Karena jika kemudian meminta itu karena nafsunya dan keinginannya, apa iya dia merasa lebih tahu bahwa keinginannya itu lebih baik? Allah lah yang lebih tahu. Sehingga pada saat mau memohon, ya Allah, Engkau yang lebih tahu apa yang harus aku mohonkan kepadamu berkenaan dengan perbaikan nilai-nilai akhlak, baik akhlak dohirku maupun batinku. Seperti itu. Sampai-sampai kemudian memohon pun minta diberi bisa memohon. Lah kalau kemudian kenyataan yang terjadi, ada yang berani mengatakan wis gampang, tak dungakno kok. Waduh. Lah subhanallah. Kok cewah nini? Padahal Allah itu menyatakan jika Allah sudah mengizinkan hatimu untuk memohon kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhinya. Ini mah enggak nafsune dhewe diumbar. Ya wis gampang kok tak dungakno kok bengi. Waduh. Wahire arep-arep barang ngono urusane kan gede. Aku wis digawe donga, apa dijaluki donga. Oh berarti ana kesempatan iki. Wah akhire aku mau angen-angen kapan teko wingi wonge sing donga iku. Begitu teko langsung. Ya apa berhasil. Ya ojo lali rek. Waduh subhanallah. Apalagi kemudian dengan mengatasnamakan agama Allah membebani orang lain. Jangan. Kita harus menerapkan seperti halnya Allah menerapkan sifatnya atas kita. Seperti itu saudaraku. Baiklah saudaraku. Itulah kelengkapan daripada hikmah yang ke-76. Dan semoga apa yang teruraikan tadi bisa kita pahami dengan baik dan benar. Hingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menerapkannya dengan baik dan benar pula. Dalam rangka ingin mendapatkan karunia yang lebih besar, yaitu mengimani Allah dengan baik dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.